Di video kali ini, saya akan membahas 4 materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen. Di dalam Sistem Informasi Manajemen ini terdapat beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu Sistem Informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Yang kedua, alat pengolah dalam sistem informasi. Alat pengolah dalam sistem informasi ini ada beberapa. Yang pertama, otak, mekanik, elektrik, dan juga elektronik. Yang ketiga, komponen sistem informasi berbasis komputer. Komponen sistem informasi ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, basis data, dan juga jaringan komunikasi. Pengelompokan yang kedua yaitu data, orang-orang, aktivitas, jaringan, dan teknologi. Yang keempat, sistem informasi dan organisasi. Karena sistem informasi merupakan komponen dari organisasi, maka komponen dari sistem informasi juga pada dasarnya merupakan bagian dari organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya diperluas dalam suatu organisasi antara lain: yang pertama, tempat kerja; yang kedua, sumber daya operasional; yang ketiga, budaya; yang keempat, kekayaan; dan yang terakhir, pengaruh. Yang kelima, sistem informasi dan manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama serta harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan; yang kedua, tepat waktu; yang ketiga, akurat; dan yang terakhir, lengkap. Yang ketujuh, subsistem informasi secara organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi ini secara organisasi atau fungsi organisasi dapat dipecah menjadi beberapa subsistem informasi, ditambah dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif; yang kedua, sistem informasi pemasaran; yang ketiga, sistem informasi manufaktur; yang keempat, sistem informasi keuangan; yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Materi yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras. Di sini ada beberapa pokok materi. Yang pertama, peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa peralatan input antara lain: yang pertama, keyboard. Biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke komputer. Yang kedua, mouse merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. Mouse digunakan untuk mempercepat perpindahan lokasi kursor dibandingkan bila menggunakan keyboard. Yang ketiga, kamera video yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara. Yang keempat, scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk image atau gambar. Yang kelima, kamera digital merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang keenam, touchscreen. Dari segi bentuk touchscreen ini dapat berbeda dengan layar biasa. Yang membedakannya adalah touchscreen dapat menggunakan telunjuk jari untuk memilih salah satu yang ada di layar.
Yang kedua, Central Processing Unit dan memori. Prosesor atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer. Tapi walaupun demikian, prosesor tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. Prosesor dengan komponen pendukung lainnya saling terintegrasi membentuk suatu sistem komputer. Prosesor tidak bisa bekerja sendiri. Prosesor akan bekerja dengan bantuan komponen pendukung lainnya seperti aritmatika logical unit, control unit, dan sistem register. Berikut ini adalah gambar bagaimana hubungan antara CPU dengan komponen pendukung lainnya. Ini gambarnya. Memori utama dan juga memori kedua atau tambahan. Memori utama merupakan memori yang dapat dibaca atau akses dengan cepat oleh CPU. Memori ini di samping digunakan dan data yang diperlukan oleh program tersebut, memori juga menyimpan hasil pengolahannya. Memori utama digunakan untuk menyimpan instruksi komputer. Memori utama juga digunakan untuk menyimpan data yang akan dimanipulasi atau hasil manipulasi. Sistem operasi merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk mengelola atau mengontrol jalannya sistem komputer. Memori utama juga digunakan untuk menyimpan gambar yang harus atau sedang ditampilkan di layar. Memori utama terdiri dari Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory atau ROM. Untuk memenuhi kriteria berbagai kebutuhan penyimpanan data seperti dijelaskan di atas yang tadi, struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua, program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga, working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Yang keempat, output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data. Selanjutnya, motherboard merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai tempat penampungan komponen-komponen pendukung sistem komputer. Dan yang terakhir, driver card merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk memperluas kemampuan suatu sistem komputer. Materi yang ketiga yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Ini adalah pengelompokan software. Yang kedua, perangkat lunak sistem informasi. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya menjalankan komputer saat komputer pertama kali dinyalakan, menjalankan program aplikasi, menjalankan metode batch, dan mengolah file. Sistem operasi multitasking dan multi-user. Multitasking adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan. Multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host. Selanjutnya, interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Perintah per perintah. Selanjutnya, compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara
satu file. Fungsi kompiler ini sama dengan fungsi interpreter, tapi caranya yang berbeda. Yang terakhir, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software yang siap dipakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum. Karena itu sangatlah wajar kalau software ini dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Materi yang terakhir yaitu Brainware. Pokok pembahasan yang pertama, SDM, Sistem Informasi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Pemilik suatu sistem informasi. Para pemilik sistem informasi tersebut merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya di samping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Selanjutnya, pemakaian sistem informasi. Para pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi menentukan, yang pertama, masalah yang harus dipecahkan, yang kedua, kesempatan yang harus diambil, yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan yang keempat, batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Pokok pembahasan yang kedua, kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang. Yang terakhir yaitu pengendalian oleh kepala bagian keuangan. Fungsi pengendalian secara tradisional meliputi pemeliharaan, mempersiapkan laporan keuangan, dan perpajakan. Di kebanyakan organisasi, tugas pengendalian telah berkembang dengan adanya tugas tambahan yang meliputi memonitor tingkat keuntungan dan harga. Pada organisasi besar, beberapa bagian harus membuat laporan pada bagian pengendalian. Bagian-bagian tersebut antara lain: 1. Evaluasi, 2. Perencanaan dan penelitian. Di bagian ini terdiri dari 3 bagian utama, antara lain bagian penelitian operasional, bagian perencanaan keuntungan, dan bagian akuntansi biaya. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, pajak perusahaan. Yang kelima, pengendalian produktivitas dan biaya. Dan yang terakhir, akuntansi operasi. Sekian dari video ini. Terima kasih.